A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Jatirejo, narasumber kita pada pagi hari ini Bapak Dr. Dwi Ilham Raharjo MPD, Ibu, Bapak, Guru, Staf TU dan seluruh karyawan SMP Negeri 2 Jatirejo yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, ketetapan iman dan Islam, sehingga dengan terus semangat dapat melaksanakan tugas di SMP Negeri 2 Jatirejo yang tercinta ini, yang bertepatan dengan hari ini dengan kegiatan workshop in-house training tentang perencanaan dan implementasi P5 dalam kurikulum Merdeka. Semoga senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, membawa maslahah untuk anak-anak didik kita yang tercinta. Kedua kalinya salawat dan salam tentang petunjukan dari para Nabiullah Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua, sehingga kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil dengan berpegang teguh pada ajaran agama Islam. Ibu bapak yang kami hormati, dalam kesempatan workshop kita pagi hari ini, niki workshop harusnya membuka dulu, tapi karena istimewa jadi kita materi dulu. Dalam kondisi yang masih fresh, kita isi dengan materi dulu, dan pembukaan untuk formalnya masih dilaksanakan besok hari, agar kegiatan ini tetap dapat berjalan lancar dan ilmu yang disampaikan oleh narasumber dapat kita serap sebanyak-banyaknya. Marilah kita awali acara ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Ala hadiyah fi kulli niyatin sholihah syai'un lillah lahumul Fatihah. Terima kasih disampaikan. Kami bersambut dengan acara yang kedua, yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 2 Jatirejo kepada Bapak Hari Widarto SPD MPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Dwi Ilham Raharjo MPD, narasumber dari BPMP, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Timur yang berkedudukan di Surabaya. Yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru beserta staf TU, peserta workshop in-house training SMP Negeri 2 Jatirejo rahimahumullah, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam sejahtera untuk kita semua. Dokter saat itu, dokter itu masih juara, sebagaimana di Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto ini sampai sing dokter ini jarang. Kalau di Jombang itu sudah banyak, Kemenag Dinas Pendidikan banyak dokternya, kepala SD saja dokter. Kalau di sini mungkin belum ada, atau saya yang tidak tahu. Ingat saya itu kepala NP Kiliterjo itu sudah dokter, kadang berusaha bersekolah. Wah, Pak Dokter Ilham waktu itu di Mangun Jawa. Terus akhirnya saya simpan itu kartu nama itu Bunita. Terus kemudian tahun lalu itu saya sudah menghubungi beliau untuk hadir memberikan materi terkait workshop kurikulum, tapi beliau saat itu kami sebut tanggal 7 Juli beliau tidak bisa, ada kegiatan lain. Pak Hari kok hafal tanggal 7 Juli ya esok mung sadurunge sambutan tak buka chattinganku ke Pak Ilham Bu. Tanggal 7 Juli.
Dan BPMP itu insya Allah dekatnya kampus ini Pak ya, Ketintang. Saya dulu itu kuliah jurusan matematika Pak ya, di situ. Insya Allah berbatasan tembok dengan LPNT atau BPIG dulu ya, Balai Penataran Guru Pak ya. Kalau saya istirahat pas nggak ada kuliah itu duduk-duduk di taman gitu, terdengar bel seperti bel ganti pelajaran dan apa. Terus saya waktu itu tahun 89 masih muda Pak. Masih muda. Iki bel opo, iki kampus opo, kok ono bel. Terus saya itu meloncat, bukan meloncat, di situ ada pintu kecil Pak ya. Ya kadang-kadang mungkin teman-teman BPG itu kalau Jumatan di kampus ini juga lewat pintu situ, atau orang kampung juga Jumatan di kampus itu lewat pintu situ atau pintu kecil gitu. Oh ternyata Balai Penataran Guru atau LPMP. Ternyata Pak Pak di situ. Nah, saya baru paham di situ ada tempat diklat untuk guru. Dan saya juga pernah diklat di situ 4 tahun yang lalu. Ibu Bapak yang saya hormati, kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka selama 2 tahun yang diterapkan untuk kelas 7 dan kelas 8. Walau begitu, permintaan Dinas Pendidikan untuk kelas 9 yang masih kurikulum lama, kita juga diminta melaksanakan kegiatan misalnya begitu ya teman-teman, nanti saya persilahkan. Ibu Bapak yang saya hormati, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lama kita tidak bertemu, Pak Ilhamnya dulu sebagai pembakar semangat kita untuk mengikuti kegiatan Industri Training pada pagi hari ini. Ibu Bapak yang kami hormati, tahun ketiga kita melaksanakan kurikulum merdeka. Kalau bayi harusnya sudah bisa berlari-lari, tapi nyatanya kita masih meraba-raba. Insya Allah tahun ini sudah dilengkapi kelas 7, 8, 9 untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Selama 2 tahun kemarin kita juga sudah melaksanakan terima berapa kali Bapak Ibu? 1 tahun 3 kali. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Hari, sahabat saya lama, alhamdulillah ketemu. Yang saya hormati Bapak Ibu guru pengajar di SMP Negeri 2 Jatirejo, ingat-ingat Kutorejo, Jatirejo ya. Bapak Ibu semua peserta kegiatan ini, pertama-tama marilah saya mengajak diri saya sendiri, Bapak Ibu semua tak henti-hentinya bersyukur atas segala nikmat rahmat karunia yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat, siap mengikuti segala aktivitas kegiatan sehari-hari kita, yaitu khususnya di kegiatan hari ini. Sholawat serta salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk jalan terang benderang bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah ada 2 kebahagiaan Bapak Ibu di pagi hari ini. Boleh saya sampaikan Bapak Ibu? Bahagia yang pertama, saya bertambah saudara di teman-teman SMP Negeri 2 Jatirejo. Semoga persaudaraan silaturahim kita senantiasa berjalan, tidak di pertemuan hari ini, bisa berlanjut nanti di WA atau bertemu langsung dalam rangka senantiasa meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Monggo Bapak Ibu. Bahagia yang kedua, saya memiliki mediasi. Saya berkesempatan pada teman-teman guru, nanti mudah-mudahan bisa meneruskan informasi ini di MGMP atau di wali murid atau di
halayak lainnya yang terkait dengan kurikulum merdeka, karena masih kita jumpai Bapak Ibu ganti menteri, ganti kurikulum. Ini sebentar lagi nanti Pak Prabowo menentukan menterinya, apakah ganti kurikulum? Jawabannya bukan saja pasti diganti. Dan yang diganti itu adalah istilahnya, namanya. Kita sudah tahu untuk perencanaan mengajar sekarang namanya apa Bapak Ibu? Modul ajar. Kalau dulu namanya RTP. Nanti zamannya Pak Prabowo nanti apa namanya? Nah, kira-kira apa? Kalau sekarang namanya CP, capaian pembelajaran. Kalau yang lalu namanya KIKD. Kalau teman-teman yang senior itu GBBB dulu. Itu LKS-nya saya ajarkan. Jadi ganti kurikulum, ganti menteri, selalu yang dicari dulu adalah mana bukunya. Kalau bukunya sudah ada tulisan kurikulum merdeka, sudah beres berarti saya sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Nah itu yang keliru Bapak Ibu. Sehingga ngajarnya urut buku teks LKS, kemudian membuat perencanaannya jadi beban, memberatkan. Kurikulum ini memberatkan beban kerja guru. Nah, judul kita ini refleksi ya Bapak Ibu ya, refleksi. Nah, karena refleksi mungkin ada yang ingin dikeluhkan dulu, ditanyakan Bapak Ibu. Selama kurang lebih 2 tahun melaksanakan kurikulum merdeka, ada sesuatu yang ingin dibaca dulu atau dibahas dulu? Monggo, saya tampung dulu. Seperti itu, saya alami sendiri Pak. Jadi saya tidak mengelompokkan pinter dan tidak pinter. Jadi semua saya anggap sama, perlakuan juga sama. Tetapi mungkin ini kelemahan saya sendiri. Ketika anak tidak bisa menyelesaikan sama-sama soal, saya beri tugas sendiri. Nah itu di rumah, tugas di rumah. Ketika mereka mengumpulkan, saya beri jarak 1 minggu, ternyata tidak dikumpulkan. Ya wis tambahin lagi, besok 2 hari lagi nak nih. Ternyata sampai hari H, ketika warna semakin, mereka mengumpulkan tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Ini itu posisi siswa itu tidak bersalah Bapak Ibu ya. Kita diberi bahan baku seperti itu given sudah. Nah, kemudian pembelajaran tadi kita yang menyesuaikan, dan kita menyesuaikan itu pun juga tadi esensi materinya tidak tinggi. Kalau 70% siswa tidak mau, ya mohon maaf itu mungkin metodenya itu, caranya untuk memberi tugas itu, atau mungkin sebetulnya tidak usah diberi tugas. Semua kan sama, mencapai CP kan. Jadi ini tuh merdeka, ya kami tugas itu ya macam-macam, caranya macam-macam. Ya tidak ini ada yang diberi tugas, ada yang tidak diberi. Tujuannya itu sama, mencapai CP tadi itu. Terus saya tempel di situ, atau itu sendiri yang foto ditempel di situ. Terus Hampir tiap hari Edo mengajak teman-temannya waktu jajan ketika istirahat membuang sampah pada tempatnya. Berdasarkan ini saya simpulkan, saya cocokkan dengan rubrik DSH. Misalnya yang Gayu SP. Pertanyaan saya, Bapak Ibu catat, siapa yang menulis ini? Nah, yang menulis di situ adalah gurunya. Gurunya itu macam-macam ya, fasilitatornya, guru, terus siswanya bisa, Bapak Ibu. Malah orang tuanya. Nah ini yang agak aneh.
yang 4 tadi Bapak Ibu, kalau sudah jadi akan selama berpisah, tapi sampai ketemu di lain kesempatan. Mungkin ketemu lagi di sini, di Dinas atau di Surabaya, di kantor saya, di Malang dalam rangka tetap di dunia pendidikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi adalah imbas training kita tentang kurikulum merdeka, refleksi kurikulum merdeka dan P5. Semoga senantiasa menjadi hal yang bermanfaat dan menyiapkan kita menyusul di tahun pelajaran 2024-2025. Sesi foto di mana? Ya di situ. Oh, di sini. Rekan-rekan guruku, kita layaknya petani